Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan Yesus kasih. Tadi setengah jam yang lalu jam 17.30 WIB ya, kita baru tiba di tempat kediaman di mana saya syuting ini. Mungkin ada yang bertanya, dari mana Pak? Kita mulai jam 10 sampai selesai tadi mengawal sidang Pak Muhammad KC di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi dalam sidang tersebut durasinya hampir 4 jam. Tentunya kita nggak bisa edit semua, namun kami tetap bekerja dengan giat, bekerja dengan cepat supaya ini cepat Anda ketahui berita yang terbaru di mana Pak Muhammad KC di Pengadilan Jakarta Selatan itu menjadi saksi bagi terdakwa yang memukuli dia. Salah satunya Napoleon Bonaparte. Tapi saya tidak tahu kapan ya dipertemukan dengan Napoleon Bonaparte. Tadi belum. Saudara Bapak sekalian, tentunya kan semuanya itu pastilah mereka membutuhkan akomodasi ya. Biar kita doakan supaya semua apa yang pun mereka butuhkan Tuhan cukupi ya. Apalagi Pak MKC di dalam, terus kita juga lihat Ibu Watma ya, begitu sangat setia mendampingi beliau. Saudara, sebelum kita saksikan video ini, kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja, mengalir, supaya lewat video ini semua pencinta Tuhan Yesus dan yang mengasihi Pak MKC, yang ngefans Pak MKC, mereka tidak meninggalkan Pak Muhammad KC. Mereka tetap ingat Pak Muhammad KC sekarang masih dalam proses yang namanya banding. Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja, urapan-Mu mengalir, jamah semua para pemirsa. Roh Kudus berikan kepada mereka hati yang mau mendukung Pak Muhammad KC. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, kita langsung ya. Kita lihat videonya tadi di mana saya juga ada ya dengan beliau. Dan juga kita saksikan ini apa yang ditanyakan hakim dan jaksa. Mungkin pertanyaan hakim ya kurang jelas karena dia itu ditutup oleh kaca dan juga terlalu pelan, tapi pertanyaan-pertanyaan jaksa mungkin lebih jelas ya. Mari kita saksikan saja, ini dia videonya. Kalau itu sudah berjalan, izin yang mulia sebelum memulai ini terkait dengan adanya PH yang baru kami kenal, izin untuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Sana. Ada di dalam kuasa itu. Namanya siapa? Mbak Adi Sana. Saya berjanji. Saya berjanji. Satu
Ya, tadi saudara sudah mengucap sumpah. Nah kemudian pada saat saudara diantar yang ditanyakan di rekan saya, itu awalnya kamar itu ditutup nggak di kamar saya 11? Mau ditiduran? Kamar itu ditutup nggak? Kamar isolasi itu awal mulanya? Sehingga saya digembok ini. Digembok? Ya. Siapa yang membuka? Saya tidak tahu yang membuka karena waktu itu saya dalam keadaan pulas istirahat. Bukan. Pada saat awal mulanya saudara masuk diantar oleh Sigit, Brigda Sigit, itu digembok nggak kamar isolasi? Itu sudah sedikit yang buka. Saudara Sigit yang buka. Betul. Siapa dulu masuk? Sigit atau saudara masuk ke dalam kamar sel? Jadi saya gembok dibuka, saya masuk, silakan istirahat. Sedikit kembali lagi ke Kembali lagi. Betul. Apakah dari tempat ini pada awal mulanya ada yang masuk ke dalam dari tempat terdakwa ini? Awal mulanya pada saat pertama kali saudara menginjak kamar sel 11, saya agak lupa ya. agak lupa. Tahanan yang lain ada yang melihat pada saat itu? Pada saat pertama kali saudara menginjak kamar sel 11. Setelah digembok mereka pada datang ada yang melempar. Bukan. Itu nanti kita tanyakan. Pada saat saudara masuk pertama kali menginjak kamar sel 11, Asep Sigit kan masuk duluan. Di sini bunyi BAP saudara. Iya. Ya, mengecek di dalam. Kemudian saudara masuk. Iya. Ya, tadi saudara katakan digembok. Nah, pada saat digembok itu, saudara melihat nggak ada tahanan yang lain yang melihat ke dalam dari luar maksudnya? Banyak. Banyak. Di situ saudara belum mengenal. Belum menang sebenarnya. Belum menang. Saya sembunyi di balik tiang beton itu. Oke. Pada saat Asep Sigit menggembok, apakah ada menggembok kembali atau gembok kembali? Tidak ada. Tidak ada. Saya ingat saudara tidak ada. Posisi saudara bisa jelaskan, deskripsikan kamar sel 11 itu bagaimana? Apakah saudara menghadap ke pintu atau berlindung membelakangi pintu atau bagaimana? Ya karena saya sudah di dalam, banyak yang datang, ada yang menanya kasih apa lu? Nah kesini katanya. Lalu saya tidak bisa menjawab. Mereka ada yang melempar dengan beberapa dengan rokok. Lalu saya sembunyi di balik tiang yang ada di dalam itu. Oke, bisa deskripsikan kamar itu bagaimana bentuknya? Mulai dari pintu, jendela, tempat tidur maupun kamar mandi. Iya, satu jendela, satu pintu, pakai jeruji. Pakai jerujinya ke atas atau ke bawah? Vertikal horizontal. Untuk jendela, ingat Ke atas. ke atas. Untuk pintu, Ini untuk pintu itu ke atas juga. ke atas. Ya. Apakah ada plat di tengahnya? Plat besi di tengah pintu itu ada? Ada partisi. Ada plat besi. Pada saat saudara masuk ke dalam sel itu sudah dipasang kain gorden. Ini Kain gorden udah dipasang. Pada saat pertama kali menginjak saudara belum. belum ada boleh. Kamar mandi ada? Kamar mandi Kamar mandi ada. ada. Apakah ada tiang yang menghalangi? Ada. Ada. Tiang menghalangi. Nah, tadi saudara mengatakan melihat ada tahanan yang melempar botol gula ataupun puntung rokok. Kemudian saudara berlindung di tiang itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Yesus, jangan pernah menyerah. Terus kita memberitakan Injil Yesus Kristus, apapun resikonya. Kita beritakan, jangan gentar, jangan takut saudara. Kami sampai hari ini terus memberitakan itu. Ini kita lihat videonya ya. Ini saudara 15 kakak. 15 kakak murtadin. Ini bukan separuh, hampir semua ini ya. Bapak ibunya dulu Islam ya.
Murtadin. Ada yang mau bersaksi nggak? Jadi Bersaksi. bapak ibunya Islam, Ada yang tentu mau bersaksi? ibu bapaknya Islam, Ibu anak-anaknya dulu, sebelum percaya Yesus, bapak ibunya jadi Kristen. keyakinannya apa? Saya Muslim. Nah, ini ibu pribadi nih, ibu pribadi sudah percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan ya. Iya. Maksudnya ibu pribadi ini nggak percaya. Oke, jadi saudara nanti kalau Anda mau lihat video aslinya ini gereja Murtadin samping rel kereta api ya, kebaktian anak-anak Murtadin. Jadi begini saudara, anak-anak Murtadin tentunya bapak mamanya itu Murtadin ya. Karena apa anak-anaknya Murtadin? Waktu dilahirkan oleh bapak ibunya tentu kan pasti beragamanya Islam kan begitu. Karena bapak ibunya ikut Yesus, anak-anaknya pun ikut Yesus. Ya, jadi kita tidak boleh mempengaruhi anak-anak untuk meninggalkan keyakinannya, memilih keyakinan yang baru, atau meninggalkan agamanya, pilih agama yang baru. Tidak boleh. Yang boleh hanyalah kita menginjili orang-orang yang sudah dewasa. Tapi karena ini bapak ibunya ikut Yesus, 15 kakak ini, ya anak-anaknya tentu ikut Yesus. Betul nggak? Nah, jadi hati-hati ya dalam memberitakan Injil, waspada. Supaya kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya Pak MKC ini, saudara, dihukum atau diponis 10 tahun, saya percaya Tuhan akan bertindak. Nanti banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Dan tadi Pak Kamarudin waktu makan-makan bersama saya, atau makan bersama saya di Indomaret, dia berkata, "Pak, ini nanti semua ini yang mukul-mukuli KC, Bapak Baptis, siapkan kolam yang besar, persiapkan Pak." Wah, luar biasa ya, dahsyat ini si Kamarudin ini ya. Jadi mari kita tetap dukung ya, jangan lupakan Pak Muhammad KC. Jangan lupakan, seringkali orang Kristen begini, waktu orang itu berani membongkar kebenaran, mungkin bukan hanya dari Alkitab, dari kitab-kitab lain. 7 channel ikut menyaksikan, terus wah, disanjung-sanjung. Tapi nanti kalau udah dikerangkeng, ya kan? Mulailah. Bulan pertama ingat, bulan kedua ingat, lama-lama ya setahun mulai lupa, 2 tahun mulai lupa sama sekali. Ya, kita ingat. Kita tetap dukung Pak Muhammad KC ya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, karena beliau sudah diperlakukan tidak adil menurut saya. Yahya Waloni hanya dihukum itu 5 bulan, tuntutan 7 bulan. Tapi ya Pak Muhammad KC tuntutan jaksa 10 tahun, jatuh pun 10 tahun. Sayang itu ya. Itu videonya yang begitu panjang waktu itu, kata host, kata admin saya udah dibuang gitu loh. Padahal kita ngelihat di situ waktu jaksa waktu hakim ingin memutuskan itu, aduh, kebingungan. Jadi sambil surat-suratan begitu ya. Karena di luar banyak yang demonstrasi, kalau di bawah 10 tahun mereka kan masuk ke ruang pengadilan. Banyak yang demonstrasi begitu. Ya, masih ada bukti-buktinya, saudara. Nah, jadi kita juga doakan ini biar pengadilannya ini betul-betul ya, betul-betul menegakkan keadilan yang benar-benar keadilan ya, sehingga semua nanti dalam persidangan di Pengadilan Jakarta Selatan semua berjalan dengan baik. Mari kita doa. Tuhan Yesus, hadirat urapanmu, kuasamu bekerja Tuhan. Urapi Tuhan, supaya semua mereka yang nonton video ini tetap ingat Pak Muhammad KC, dukung Pak Muhammad KC, dukung Tuhan Yesus. Ada istrinya di luar ribuan, dukung Tuhan. Mereka pasti tahu Tuhan cara mendukungnya. Lewat doa, lewat dana, lewat apa saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin.